Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahi al-barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat yang sangat banyak yang kita tidak mampu untuk menghitungnya karena banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, yang itu bukan merupakan kewajiban bagi Allah, tetapi semata-mata fadl karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih dalam pengajian kitab Bulughul Maram, Kitabun Nikah, hadis yang ketiga dari Kitabun Nikah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa anhu, lan saking Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, wasdawuh sapa Anas, kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ya'muruna, perintah sapa Rasulullah ing kita bil ba'ati kelawan nikah, wa yanha lan nyegah sapa Kanjeng Nabi anit tabattuli saking ninggal nikah, nahyan kelawan ngelarang syadidan kang banget. Wa yaqulu lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, tazawwaju nikah sapa sira kabeh alwaludah ing wadon kang walud, kang duweni anak, kang berpotensi duweni anak, alwaduda kang akeh kasih sayangi. Fa inni mongko sak temene ingsun iku mukatsirun akeh-akehan sapa
ingsun bikum kelawan sira kabeh al umama ing ummah. Al umama ing pira-pira umat yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Rawahu Ahmadu wa sahahahu Ibnu Hibban wa lahu syahidun inda Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban aidan min hadithi Ma'qil bin Yasar. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kepada kita untuk menikah, dan beliau melarang kita untuk melakukan tabattul dengan larangan yang sangat. Beliau bersabda, tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah perempuan-perempuan yang berpotensi memiliki anak, al-wadud yang penuh dengan kasih sayang, karena sesungguhnya aku itu berbangga dengan banyaknya umat nanti pada hari kiamat. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Hibban wa lahu syahid inda Abi Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Hibban aidan min hadithi Ma'qil bin Yasar. Hadirin rahimakumullah, hadis ini pertama menunjukkan tentang anjuran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk menikah. Anjuran dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menikah. Perintah di sini tidak menunjukkan wajib seperti yang kemarin kita telah sampaikan. Nabi memerintahkan kita dalam hadisnya, artinya beliau memberikan anjuran kepada kita yang memiliki kemampuan untuk biaya nikah, untuk mahar. Kalau kita sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka kita didorong, dianjurkan, disunnahkan untuk menikah. Tetapi pada dasarnya hukum menikah itu adalah mubah, boleh, tidak wajib dan juga tidak sunnah. Nah, hanya saja menjadi sunnah apabila kita memiliki biaya untuk menikah dan kita memiliki keinginan untuk menikah. Maka hukumnya artinya ada syahwat untuk menikah, maka bagi seseorang itu hukumnya adalah sunnah. Jika sampai pada taraf dikhawatirkan akan jatuh pada zina, maka menjadi wajib. Di saat seseorang memiliki biaya untuk menikah, memiliki keinginan syahwat untuk menikah, dan dikhawatirkan jika nggak menikah maka akan jatuh pada zina. Di sini hukumnya apa? Wajib. Jika tidak khawatir akan jatuh pada zina, tapi dia punya biaya dan memiliki keinginan untuk menikah, maka di sini sunnah. Tapi hukum dasarnya itu adalah mubah. Hadirin rahimakumullah, seperti yang itu sudah kita uraikan dalam pembahasan sebelumnya. Dalam hadis ini dikatakan Nabi memerintahkan, artinya menganjurkan bagi kita yang sudah memiliki biaya untuk menikah agar menikah, dan Nabi melarang untuk melakukan tabattul. Apa itu tabattul? Tabattul artinya al-inqita' anin nisa, yaitu tidak menikah, meninggalkan menikah dengan alasan untuk fokus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dilarang oleh Nabi, tetapi juga bukan dalam pengertian diharamkan. Bukan Nabi mengharamkan tabattul. Jika seseorang, bukan artinya jika seseorang itu tidak menikah dan fokus dengan ibadah, fokus dengan ilmu misalnya, kemudian dia jatuh pada perkara yang diharamkan. Larangan di sini tidak secara mutlak,
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang diharamkan itu apabila seseorang sampai pada taraf mengharamkan nikah. Dia tidak mau menikah sampai pada tingkatan dia mengharamkan perbuatan nikah, mencela nikah itu nggak bagus, nikah itu misalnya membuat orang sibuk, tidak beribadah kepada Allah, orang yang nikah itu buruk, orang yang nikah itu jatuh pada dosa dan sebagainya. Kalau sampai pada taraf itu, maka dia berdosa karena dia mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Tetapi apabila seseorang itu tidak menikah, itu bukan mengharamkan nikah. Dia juga tidak mencela orang yang menikah. Dia menganggap orang menikah sesuatu hal yang baik. Tetapi untuk dirinya sendiri, dia nggak mau disibukkan dengan urusan pernikahan, ngurus istri, ngurus anak, kerja, memberi nafkah kepada istri, anak. Dia nggak mau disibukkan dengan itu sehingga udah saya nggak usah menikah saja. Biar saya bisa fokus dengan ilmu dan ibadah misalnya. Maka itu bukan sesuatu yang dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tabattul yang dicela itu apabila seseorang meninggalkan nikah sampai pada batas dia mengharamkannya, dia mencela nikah dan seterusnya. Gitu. Sebab dalam prakteknya, dalam kenyataannya, ada sebagian para nabi yang tidak menikah. Sebagian para aulia juga tidak menikah. Seperti Nabi Yahya alaihissalam, itu disebutkan di dalam Al-Quran sayyidan wa hasura, bahwa Nabi Isa itu sayyidan wa hasura. Hasura itu artinya adalah beliau tidak menikah. Tetapi tidak menikahnya Nabi Yahya alaihissalam itu bukan karena beliau nggak punya kemampuan untuk menikah, juga bukan karena beliau mengharamkan menikah. Enggak. Nabi Yahya tidak mengharamkan menikah. Nabi Yahya bukan karena ada aib pada dirinya, misalnya dikatakan nggak normal makanya nggak nikah, bukan seperti itu. Tetapi Nabi Yahya alaihissalam hasura, beliau tidak menikah itu ya karena karena beliau tidak ingin tersibukkan dengan urusan pernikahan istri dan anak. Beliau ingin fokus dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat ke langit, beliau juga belum menikah. Nabi Isa alaihissalam ketika beliau sudah menjadi nabi, sudah berdakwah, dan kemudian diangkat ke langit, beliau dalam keadaan juga masih belum menikah. Dan ketika nanti di hari kiamat, dikatakan ketika nanti turun, mendekati hari kiamat, turun ke bumi kembali, beliau akan menikah dan memiliki anak. Tetapi ketika beliau diangkat ke langit, beliau dalam posisi belum menikah. Nah, ini juga padahal beliau ketika itu sudah diangkat menjadi nabi dan beliau sudah berdakwah, mendakwahkan ajaran Islam pada umatnya. Tetapi beliau menyibukkan diri dengan dakwah, dengan ilmu, dengan ibadah. Beliau tidak menikah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu rincian daripada hukum tabattul. Apabila seseorang itu tidak menikah sampai pada mencela menikah, kemudian dia sampai pada apalagi mengharamkan perbuatan nikah, maka di sini hukumnya adalah haram. Tetapi jika dia tetap meyakini bahwa nikah itu boleh, nikah itu sesuatu yang baik dan seterusnya, tetapi untuk dirinya dia tidak menikah karena ingin fokus dalam ibadah kepada Allah, maka dia tidak dicela karena perbuatannya itu,
dan dia tidak jatuh kepada perbuatan yang diharamkan. Hadirin rahimakumullah. Wa yaqul tazawwaju al-wadud al-wadud. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain memberikan anjuran untuk menikah, di sini juga menjelaskan tentang kriteria seorang perempuan yang sunnah untuk dinikah. Jadi kalau kita memilih seorang perempuan untuk kita nikahi, maka pilihlah perempuan yang al-walud al-wadud. Ini kriterianya. Nah, tidak sembarangan cari perempuan asal perempuan gitu saja. Tetapi dipilih yang pertama adalah al-walud. Apa al-walud itu? Artinya yang berpotensi. Kita mengatakan berpotensi untuk memiliki anak. Karena kita nggak bisa memastikan apakah nanti dia punya anak apa enggak setelah dinikahi. Kan nggak tahu, karena dia belum punya anak. Kecuali kalau dia janda sudah punya anak. Tetapi apa? Kita belum tahu kita dengan menikahi dia kemudian nanti dia punya anak apa enggak. Tetapi berpotensi disangka kuat nanti perempuan ini akan memiliki anak. Misalnya apa? Ya yang masih muda. Nah, yang berpotensi punya anak itu masih muda, dia masih subur, dia masih haid, nah, itu ada potensi dia punya anak. Kalau dia sudah umur 60 tahun, ya kecil rasanya dia akan punya anak. Meskipun jika Allah berkehendak, bisa saja dia punya anak, meskipun sudah nenek-nenek. Nah, tetapi potensi untuk memiliki anak itu sangat kecil. Nah, jika Allah berkehendak, semua jika Allah berkehendak, tetapi secara zahir orang tua itu potensi untuk punya anak sangat sedikit. Nah, tetapi yang masih muda, yang masih subur, dia masih haidnya masih normal, maka yang seperti ini memiliki potensi untuk memiliki anak. Nah, sebagian juga mengatakan melihat kepada keluarganya. Nah, jika keluarganya itu banyak memiliki anak, kemungkinan saudaranya ini juga banyak memiliki anak. Meskipun semuanya tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada juga yang disangkakan nanti banyak anak, dulu ibunya, keluarga dari ibunya, dari bapaknya banyak anaknya, kakaknya juga banyak anaknya, tetapi ketika dia dinikah ternyata nggak punya anak. Itu bisa terjadi, ya, itu bisa terjadi. Tetapi yang dianjurkan kriteria seorang perempuan yang yang disunnahkan untuk kita nikahi itu adalah yang berpotensi untuk memiliki anak. Karena salah satu tujuan daripada menikah itu adalah untuk melestarikan keturunan kita agar tidak terputus. Kalau kita misalnya tidak menikah, kita mati udah selesai, nggak ada yang melanjutkan generasi kita. Nah, itu salah satu tujuan dari menikah. Karena itu dipilih istri yang al-walud. Kemudian yang kedua adalah al-wadud. Nah, ini kriteria yang kedua yang disunnahkan seorang istri untuk dinikahi. Artinya dia yang penuh dengan kasih sayang. Kalau diterjemahkan secara harfiah, yang penyayang kepada suaminya. Kalau dia bicara, ya bicaranya lembut. Namanya orang yang sayang, orang yang cinta terhadap suami. Kalau ngomong ya nggak bentak-bentak. Kalau ngomong ya nggak kasar. Kalau ngomong kepada suaminya, dia lemah lembut. Dia senang untuk khidmah kepada suaminya, membantu suaminya, misalnya memasak atau dia memasakkan untuk suaminya, mencuci pakaiannya, membersihkan rumahnya. Dia perempuan yang seperti itu, yang suka untuk khidmah kepada suaminya. Meskipun itu bukan merupakan kewajiban bagi istri, tetapi istri tersebut dia senang sekali karena cintanya terhadap suaminya, sayangnya kepada suaminya,
maka dia dengan ridha, dengan rela, dengan ikhlas melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan suaminya, membantu suaminya, berkhidmah kepada suaminya. Adabnya bagus, kemudian juga adabnya terhadap suami bagus, kemudian kalau dipandang ya suka tersenyum, tidak mukanya tidak masam atau mukanya cemberut, mudah cemberut enggak, tetapi dia suka untuk tersenyum kepada suaminya dan seterusnya. Itu namanya al-wadud. Al-wadud itu yang kayak begitu. Cari perempuan yang seperti itu. Bukan nanti perempuan yang kemudian malah membuat susah suaminya. Kalau dipandang cemberut terus, nggak mau bantu suaminya, ngomongnya kasar, suaminya dibentak-bentak, yang kayak gitu nggak usah dipilih untuk jadi istri. Karena apa? Karena ya nanti akan merepotkan kita sendiri ketika dia sudah menjadi istri kita. Ini adalah Nabi yang memerintahkan memilih seperti itu, kriteria dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-walud wal wadud. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbangga dengan banyaknya umat beliau pada hari kiamat di hadapan para nabi yang lainnya, bahwa beliau adalah orang yang paling banyak umatnya. Karena itu memiliki banyak anak itu adalah sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang baik, bukan sesuatu hal yang tercela. Sedangkan masalah rizki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semestinya, tidak selayaknya seseorang itu dia tidak mau memiliki banyak anak, alasannya takut nggak bisa ngasih makan, takut nanti gimana saya kalau punya anak banyak, sedangkan pekerjaan saya seperti ini, nanti mereka nggak makan, nanti mereka kelaparan dan sebagainya. Sebagian orang kan berpikir seperti itu, sehingga ada istilah 2 anak cukup, 2 anak cukup. Sehingga sebagian orang hanya punya anak 1, punya anak 2 dan seterusnya. Banyak yang seperti itu. Setelah itu mereka hentikan dengan berbagai macam cara untuk tidak memiliki anak lagi. Mereka takut, menakutkan sesuatu hal yang tidak jelas. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap yang hidup di muka bumi ini sudah ditentukan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsipnya kalau semakin banyak anak, semakin banyak rizkinya. Karena setiap orang dari anak-anak kita itu telah ada rizkinya, telah ditentukan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memiliki misalnya 3 anak, maka berarti pintu rizkinya kan 3. Selain kita suami istri berarti 5. Pintu rizkinya 5. Saya ada rizkinya sendiri, istri saya ada rizkinya sendiri. 3 anak itu punya rizkinya masing-masing. Sudah ditetapkan masing-masing. Kalau anak kita misalnya 6, berarti pintunya 6. 6 tambah 2 berarti 8. Itu. Semakin banyak berarti pintu rizkinya itu semakin banyak. Meskipun mereka tidak bekerja. Meskipun anak-anak itu tidak bekerja, tetapi sudah ditetapkan oleh Allah rizki mereka masing-masing. Berdasarkan ayat itu, sehingga seseorang tidak perlu khawatir tentang permasalahan rezeki. Nah, ini yang sering menghalangi seseorang itu untuk memiliki banyak anak. Padahal Nabi nanti di akhirat itu berbangga dengan banyaknya umat nanti pada hari kiamat. Nah, apalagi
untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan dakwah, untuk memperbanyak para dai-dai yang akan berdakwah, jihad fisabilillah dalam dakwah Islam ahli sunnah wal jamaah, maka itu tentu sesuatu hal yang sangat terpuji. Tapi seseorang terhenti gara-gara apa? Takut nanti nggak bisa ngasih makan. Nah, sebagian kan seperti itu. Sementara ada kelompok di luar ahlus sunnah wal jamaah itu yang sengaja cara dakwahnya itu dengan memperbanyak istri dan anak. Ada yang kayak begitu. Kelompok tertentu, tidak kita sebut namanya, kelompok tertentu itu mereka sudah sulit untuk mempengaruhi tetangganya, mempengaruhi orang lain. Artinya mereka kemudian fokus dengan keluarganya. Yang laki-laki istrinya yang 4, istrinya minimal 2, 3, 4, kemudian anaknya diperbanyak. Dari situ tidak lama, hanya dalam selang beberapa tahun, yang asalnya satu rumah menjadi 2, 3, 4, di belakangnya buat rumah lagi, belakangnya buat rumah lagi, semuanya keluarga dari orang itu. Kemudian mereka cepat sekali jumlah anggota mereka dengan cara seperti itu. Sementara sebagian kita dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah nggak mau punya anak banyak dengan alasan yang tidak tepat, yaitu takut nanti nggak ada yang dimakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjamin rezeki bagi mereka. Tidak harus mereka bekerja, tetapi dengan sebab adanya mereka menjadi tanggungan kita, maka akan ada rezeki yang ditambahkan untuk kita untuk diberikan kepada anak tersebut. Pernah pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang laki-laki, dia memberikan nafkah kepada saudaranya. Saudaranya ini sebenarnya ya dari awal tidak minta untuk diberi nafkah. Dia tidak menikah, dia tidak punya istri, tidak punya anak. Terus saudaranya ini memberi biaya hidupnya kepada dia. Tapi kemudian dia mengeluh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengeluhkan saudaranya ini. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, gimana saudaraku ini nggak mau kerja dia. Seakan-akan dia mengeluh karena merasa dibebani oleh keberadaan dari saudaranya itu yang tidak bekerja, hanya menggantungkan kepada kepada saudaranya tersebut. Nah, pada dasarnya kita ini tidak semestinya kita menggantungkan nafkah diri kita kepada orang lain. Itu benar. Nah, kita hendaknya meskipun kita hidup sendiri, misalnya ada di antara kalian misalnya memutuskan untuk nggak menikah, seandainya sudah saya fokus dalam ibadah, itu hendaknya kita makannya juga tidak menggantungkan kepada orang lain, bekerja secukupnya dengan tangan kita sendiri, entah jualan kayu lah, entah nyangkul lah, entah apa, yang penting ada uang masuk, dimakan, dia bisa fokus untuk ibadah. Itu semestinya seperti itu, tidak bergantung kepada pemberian orang lain. Itu anjuran dalam Islam. Tapi tidak, kalau seseorang memutuskan untuk tidak bekerja misalnya, itu juga bukan sesuatu yang haram secara mutlak kalau untuk dirinya sendiri. Nah, artinya seseorang itu bekerja itu bukan sebuah kewajiban. Baik dia itu sebagai seorang yang hidup sendiri ataupun dia punya istri dan anak, bekerja hukumnya tidak wajib. Kalau dia punya duit banyak, ngapain kerja? Misalnya duit saya di lemari, satu lemari misalnya merah semua penuh, untuk apa saya kerja? Tinggal di rumah saja kan sudah bisa memberi nafkah istri dan anak. Misalnya dapat warisan dari orang tua, misalnya
jutaan atau ratusan atau miliaran misalnya, udah kita fokus saja, kemudian istri dan anak tiap hari kita sudah bisa memberi nafkah. Nafkah itu memberi nafkah kepada istri dan anak itu yang wajib, bekerjanya nggak wajib, tapi memberi nafkah itu yang wajib. Tapi kalau kita nggak bisa memberi nafkah kepada istri dan anak tanpa bekerja, ya harus bekerja. Gimana nanti kalau kita nggak bisa melaksanakan kewajiban jika kita tidak bekerja? Maka di sini nanti hukumnya akan berbeda. Ini kan kita berkata tentang pada dasarnya. Nah, pada dasarnya bekerja tidak wajib. Atau seseorang hidup sendiri, ya udah saya misalnya nggak ada tanggungan dia, nggak ada tanggungan orang tua, nggak ada tanggungan istri, dia nggak ada tanggungan anak-anak. Kemudian dia udah nganggur saja, milih nganggur, fokus dalam belajar dan ibadah, hadir di sana untuk ngaji dan sebagainya, fokus, tidak untuk kemudian dia bekerja. Itu juga tidak haram bagi dia seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masalah rezeki tadi itu sudah tentang laki-laki tadi ya. Kita masih cerita tentang laki-laki yang mengeluhkan saudaranya yang dia yang dia menafkahi, memberikan biaya hidup kepada saudaranya. Dia mengeluh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, la'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi kamu diberikan rezeki itu karena sebab dia. Coba kalau kamu nggak memberi nafkah dia, bisa jadi macet rezeki kamu. Nah, dan setiap orang rezekinya itu bisa bermacam-macam, bisa sedikit, bisa banyak, bisa sedikit, bisa banyak, tergantung kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Terkadang kita yang sudah berkeluarga, misalnya kita akan merasakan dulu ketika kita jomblo, belum menikah, rezekinya ya segitu. Ketika sudah menikah, rezekinya ada penambahan karena penambahan jatah untuk istri. Ketika kita punya anak satu, naik lagi kita penghasilan kita. Ketika punya anak dua, naik lagi penghasilan kita karena memang ada jatah rezeki untuk si anak yang kedua lagi, tambahan. Ketika dia punya anak yang ketiga, rezekinya luar biasa. Karena ternyata anak yang ketiga ini memang ditakdirkan rezekinya banyak sekali. Dan seterusnya. Itu hal-hal yang memang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Masalah rezeki Allah telah tentukan kepada setiap orang yang hidup di muka bumi ini, sehingga tidak dikhawatirkan seseorang tentang masalah rezeki tersebut. Tentu saja kita dalam hal rezeki kita tetap hidup sederhana dalam kehidupan kita, tidak berlebih-lebihan. Itu juga sesuatu hal yang dianjurkan di dalam Islam. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah, lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh sapa Kanjeng Nabi, tungkahu den nikahi sapa almar'atu wong wadon li arba'in krana papat, lima liha krana hartane mar'ah, wali hasabiha lan krana nasabe mar'ah, wali jamaliha lan krana ayune mar'ah, wali diniha lan krana agamane mar'ah. Fadfar mongko menangno sapa sira bidzatid dini kelawan wadon kang duweni agama. Taribat yadak, mongko nikailah. Taribat yadak itu ibarah yang berarti anjuran. Anjuran. Taribat yadak artinya nikailah dia.
Muttafaqun alaih ma'a baqiyatis sab'ah. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang perempuan itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena hartanya, yang kedua karena nasabnya atau hasab, yang ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat karena agamanya. Fadfar bidzatid din, pilihlah yang dia memiliki agama, maka taribat yadak. Itu taribat yadak di sini kalau arti awalnya apa? Seseorang meletakkan tangannya di tanah. Itu taribat yadak, makna dasar. Tetapi di sini sudah menjadi istilah yang berarti anjuran. Artinya kita dianjurkan untuk dalam menikah itu memilih seorang perempuan yang bidzatid din. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa sesuatu yang mendorong kita untuk menikahi seorang perempuan itu ada 4 hal. Yang memotivasi, yang menjadikan kita tertarik untuk menikahi seorang perempuan itu, dorongannya adalah 4 hal ini. Biasanya itu. Yang pertama yang dilihat itu adalah hartanya. Sebagian orang menikahi seorang perempuan karena dia anaknya orang kaya, misalnya. Biar nanti nggak susah-susah. Kalau menikah misalnya nggak susah-susah kerja, langsung menikahi perempuan, langsung terjamin karena sudah langsung jadi kaya, karena dia anaknya orang kaya. Atau dia memang sudah perempuan itu sudah memiliki pekerjaan yang mapan, memiliki penghasilan sendiri. Ketika menikah dengan dia, udah dia nanti yang langsung juga siap untuk tidak membebani kita. Misalnya malah dia bilang, nanti kalau kamu menikahi saya, udah saya ridho nggak diberi nafkah. Kamu fokus saja dengan dakwahnya, misalnya dengan dakwah kamu, nanti malah saya bantu untuk dakwah. Nah, itu kan sesuatu hal yang luar biasa. Sebagaimana Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi, yang beliau kaya raya. Nah, ketika Nabi dakwah disupport oleh istrinya dengan dana untuk dakwah. Nah, itu seseorang, kadang seorang laki-laki motivasi menikahi seorang perempuan karena hartanya. Kemudian yang kedua adalah karena motivasinya adalah karena nasabnya, dilihat nasabnya. Dia anak orang yang soleh, dia anak orang yang baik, dia anak seorang pejuang, dia orang yang misalnya, apalagi dia misalnya keturunan Nabi, seorang syarifah, keturunan Nabi. Boleh seorang yang bukan syarif menikahi seorang syarifah, itu diperbolehkan, nggak ada larangan sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang. Boleh. Artinya nasabnya sangat bagus, karena masih keturunan seorang atau keturunan Nabi yang paling tinggi tentu saja kalau itu dari sisi nasabnya, atau dia keturunan wali atau keturunan orang-orang yang baik, bukan keturunan orang-orang yang fasik, apalagi orang-orang yang kafir dan sebagainya. Itu motivasi seseorang untuk, bukan berarti nggak boleh, bukan berarti nggak boleh menikahi anak orang fasik misalnya, bukan berarti tidak boleh. Ini berbicara, hadis ini adalah hal-hal yang biasanya menjadi motivasi bagi laki-laki untuk menikahi seorang perempuan itu karena 4 hal ini. Karena hartanya, yang kedua karena nasabnya, yang ketiga adalah karena kecantikannya. Itu. Ini yang ketiga, ini yang banyak sekali kaum laki-laki yang motivasinya ini. Kadang tidak peduli dengan yang keempat, karena apa? Kecantikannya. Yang penting cantik gitu saja. Padahal kecantikan bisa hilang. Kecantikan tidak
istri yang cantik tidak menjamin kebahagiaan dalam keluarga. Tetapi sering seseorang motivasi dalam menikahnya itu adalah fokus pada kecantikannya. Ada perempuan yang sholihah, taat dalam beragama, menuntut ilmu agama, dia sudah belajar di Sahamah misalnya. Kemudian dia jelas sholihah, taat, ilmu din ad-darurinya sudah dipelajari. Kemudian di sini ada yang sangat cantik, tetapi dia nggak paham ilmu agama. Dia nggak paham ilmu agama, juga nggak taat. Kadang yang heran, kadang seorang laki-laki milih yang cantik ini. Alasannya nanti kan bisa kita ajari dia. Waktu habis nikah kita ajari dia ilmu fardhu ain. Gampang itu katanya. Nah, padahal setelah menikah dia nggak sempat lagi untuk ngajari istrinya. Jangan dibayangkan sebelum menikah dengan setelah menikah kita akan bisa untuk nanti bisa mengajari istri. Bukan sesuatu hal yang mudah mengajari istri. Nanti bisa jadi kamu dibantah sama istri kamu, nggak mau dia diajari kamu ilmu agama dan seterusnya. Nah, berbeda kalau nanti artinya ini memang menjadi motivasi bagi sebagian orang untuk menikahi seorang perempuan adalah karena kecantikannya. Dan itu memang seperti itu. Nah, tetapi kemudian Nabi mengatakan yang keempat walidiniha, karena agamanya. Karena agamanya itu ya karena perempuan itu sholihah. Perempuan itu sudah belajar ilmu agama yang fardhu ain. Perempuan itu taat dalam beragama. Maka menjadikan kita tertarik untuk menikahi perempuan tersebut. Kemudian Nabi di akhir mengatakan fadfar bidzatid din, yang harus kita pilih kriteria utama itu adalah fadfar bidzatid din, yaitu yang memiliki agama, yaitu perempuan yang dia belajar ilmu agama dan dia mengamalkan ilmu agamanya, dia taat dalam beragama, sholihah, tahu kewajibannya kepada suaminya dan seterusnya. Perempuan yang ini yang harus kita kriteria ini yang kita utamakan. Kalau ada yang lengkap, maka itu lebih baik. Dia anaknya kurang kaya, nasabnya bagus, cantik lagi, kemudian sudah begitu sholihah. Meskipun nyarinya susah. Yang terpenuhi empat-empatnya ini susah. Duitnya banyak, nasabnya bagus, cantik, sholihah lagi. Nah ini udah mungkin kamu kalau mencari itu nggak ketemu-ketemu, apalagi kamu berwajah pas-pasan. Gimana kamu mau memilih yang seperti itu? Artinya ya kita harus kalau kita mencari yang sempurna seperti itu ya kapan menikahnya? Karena itu sedikit jumlahnya perempuan yang kayak begitu yang terpenuhi empat-empatnya itu jumlahnya sedikit, nggak banyak. Di saat karena nggak banyak maka kriteria terakhir bidzatid din, perempuan yang sholihah yang belajar ilmu agama itu yang diutamakan. Karena itu yang terpenting ya, yang nanti akan berpengaruh kepada kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Adalah karena istri ini adalah istri dunia dan akhirat. Ketika istri kita zatuddin, istri kita seorang perempuan yang sudah belajar ilmu agama, pertama kewajiban kita untuk mendidik atau mengajari dia ilmu agama sudah lepas. Wong kita nikahi sudah belajar ilmu fardhu ain. Kalau kita nikahi dia belum belajar ilmu fardhu ain, kita tambah kebebanan yaitu untuk mengajari dia ilmu fardhu ain. Tambah tugasnya, bukan hanya memberi nafkah tapi ngajari dia juga ilmu agama. Tapi kalau kita nikahi sudah
belajar ilmu fardhu ain udah lepas ini, tinggal cari nafkah saja untuk dia. Nah, kan seperti itu. Secara zahir lebih mudah bagi kita. Ketika dia sholihah, dia rajin sholatnya, dia puasa wajibnya dikerjakan, yang haram ditinggalkan, kan mudah bagi kita. Kita nggak perlu berat-berat dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau sedikit-sedikit istri itu melakukan maksiat, kan jadi pusing kita untuk bagaimana nahi mungkarnya. Kalau dia nggak mau sholat misalnya, kan jadi pusing kita untuk menyuruhnya sholat. Setiap waktu dia harus kita suruh-suruh untuk sholat dan seterusnya. Kan jadi susah kita kalau punya istri kayak begitu. Belum lagi dia nggak tahu kewajibannya kepada suami, akhlaknya nggak bagus lagi kepada suami, berani nggak taat kepada suami, ya bisa stres suaminya, bisa jebol otaknya kalau seperti itu, memiliki istri yang kayak begitu. Nah, itu. Nah, makanya penting untuk memilih yang bidzatiddin, ini harus yang dimenangkan, ini yang menjadi pilihan utama. Kalau bisa ya bidzatiddin, kemudian yang lain juga terpenuhi. Tetapi ketentuan yang terakhir ini adalah yang harus menjadi pilihan utama bagi seorang laki-laki untuk dinikahi. Bagi orang tua juga anjurannya seperti itu ya. Dalam hadis yang lain disebutkan idza ja'akum man taradawna dinahu. Dikatakan idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Dalam hadis yang lain, jika kita sebagai orang tua punya anak perempuan, kemudian ada datang seorang laki-laki yang melamar anak kita dan dia orang yang agamanya bagus, kemudian akhlaknya bagus. Ini kriteria bagi orang tua. Nah, dia kok agamanya bagus, belajar ilmu agamanya sudah bagus, sudah terpenuhi. Dia paham terhadap ilmu agama, dia mengamalkan ilmu agamanya, akhlaknya juga bagus. Kemudian dia melamar anak kita, maka nikahkanlah dia. Jadi pilihannya tetap apa? Agama dan akhlak. Agama dan akhlak itu yang menjadi kriteria bagi orang tua untuk menikahkan putrinya dengan orang tersebut. Tapi kalau yang datang itu orang yang nggak belajar ilmu agama, misalnya belum belajar ilmu agama, akhlaknya jelek, ya jangan dinikahkan anak kita dengan dia. Nanti dia akan menderita, anak tersebut selain bahwa nanti akan berbahaya terhadap agama dari perempuan tersebut, karena seorang perempuan itu mudah terpengaruh oleh suaminya, karena suami itu pemimpin dalam keluarga, sehingga sering seorang perempuan itu sangat cepat terpengaruh oleh suaminya. Tidak pakai lama, dalam seminggu, 2 minggu, 1 bulan hidup bersama suami, istri itu sudah mudah sekali terpengaruh. Betapa banyak misalnya perempuan-perempuan ahlus sunnah wal jamaah dinikahi mereka oleh orang yang non ahlus sunnah, dalam waktu cepat langsung dia jadi seperti suaminya. Betapa banyak misalnya dia alumni pondok pesantren, sudah 10 tahun dia mondok di pesantren, suaminya orang yang nggak soleh, nggak pernah belajar ilmu agama. Dalam waktu sebulan sudah dicopot kerudungnya. Nggak perlu waktu yang lama. Banyak para perempuan itu yang sangat mudah terpengaruh oleh suaminya. Karena itu kalau mencari menantu ya harus kriterianya adalah agama dan akhlak. Jangan seperti kebanyakan orang tua pada masa sekarang. Kriterianya apa? Harta. Itu kebanyakan. Yang paling pokok itu harta, baru kemudian ketampanannya, agama nomor sekian. Itu bagi kebanyakan orang tua sekarang. Sehingga kalau ada orang laki-laki datang mau meminang anaknya, ditanya, kamu kerjaannya apa? Penghasilan kamu berapa?
ditanya-tanya begitu. Bukan ditanya kamu sudah belajar alumni mana misalnya, kamu sudah belajar ilmu agama apa enggak? Enggak ditanya begitu. Nah, dilihat kalau yang datang bawa mobil misalnya keren, bawa mobil bagus lagi mobilnya, maka ya cepat-cepat diterima. Tapi yang datang misalnya bawa sepeda ontel misalnya, terlihat ini miskin, ya itu kadang belum ditanya-tanya sudah langsung ditolak begitu saja. Nah, itu kebanyakan orang tua sekarang kriterianya itu. Alasannya apa? Ya anak saya nanti biar senang, biar terjamin hidupnya. Alasannya seperti itu. Alasannya begitu. Dia tidak seakan-akan tidak percaya terhadap rizki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu udah kebanyakan begitu. Nah, kebanyakan begitu. Memilih menantu adalah menantu yang sudah sukses dunianya. Nah, sehingga banyak sekarang kaum laki-laki itu yang mengejar kesuksesan duniawi. Kenapa? Karena itu menjadi pilihan. Nah, pilihan bukan hanya, bahkan ironisnya bukan hanya pilihan orang-orang yang sukses secara duniawi, bahkan sebagian orang yang sebenarnya baik, ada sebagian dia kiai, dia ustadz, tetapi juga mencari menantu yang sukses dalam urusan dunia, bukan sukses dalam urusan akhirat atau dalam masalah agama. Itu menjadi sesuatu hal yang banyak difikirkan oleh para orang tua. Merasa dia bangga kalau misalnya menantunya itu jadi pejabat atau menantunya itu seorang yang berduit banyak, yang punya rumah, mobil, itu dia merasa sangat bangga sekali. Nah, sangat bangga sekali. Bahkan di sebagian daerah kriteria apa namanya harta itu menjadi hal yang utama. Sehingga ketika seseorang mau menikahi seorang perempuan, anak saya itu antaranya sekian, 75 juta atau 100 juta. Kalau kamu nggak punya ya udah mundur aja. Kalau kamu nggak punya. Nah, akhirnya apa? Yang mereka santri-santri ini bingung. Dia nggak bisa menikah karena apa? Dia belum mapan dari sisi ekonomi, terlalu mahal. Nah, padahal menikah nggak perlu uang segitu. Kalau dia cuma akad saja, kalau di Jawa misalnya punya uang 100.000 udah bisa menikah. Nah, di sana di tempat tertentu harus 75 juta, harus 100 juta. Karena kriterianya dia ingin nanti dia pertama ingin berbangga diri dengan itu, dan dia ingin memastikan bahwa calon menantunya ini orang yang kaya. Nah, ternyata semua modalnya hutang. Begitu menikah hancurlah, karena apa? Dia sudah tertumpuk hutang, menikah dengan modal hutang. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini jadi fadfar bidzatid din, ini adalah perintah Nabi. Ini insya Allah kalau kita pilihannya adalah agama, bagaimana perempuan itu sudah belajar ilmu agama, dia mengamalkan ilmu agama, itu adalah pilihan yang tepat untuk meskipun yang lain juga menjadi kriteria, tetapi yang terpenting adalah yang yang memiliki agama ini. Tentang kecantikan itu bisa diolah. Tentang kecantikan itu sifatnya relatif, ya. Artinya pada masa sekarang itu bisa diolah. Kemudian juga sifatnya relatif, setiap orang memiliki pandangan sendiri tentang masalah kecantikan. Ada yang bilang karena seseorang kalau sudah, kadang kita heran juga, dalam pandangan dia istrinya nggak cantik, tapi dia bilang cantik sekali. Karena apa? Memang relatif, setiap orang memiliki pandangan sendiri-sendiri tentang masalah kecantikan itu. Hadirin rahimakumullah, demikian waktu sudah habis. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi ilmu yang barokah.
Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.